medis sudah ngasih informasi bahwa ketika orang meninggal dunia nggak ada penularan COVID. Makanya kalau di Timur Tengah itu orang yang kena COVID itu tetap dimandikan, tetap dikafankan. Di negeri kita yang kena COVID itu nggak kurus, nggak dimandikan, hanya disemprot-semprot, kemudian tidak dikafankan, di wrapping itu pakai plastik, kemudian dikuburkan dengan peti. Dan yang sudah mati itu juga nggak boleh dibuka petinya, sama sekali. Ya, ini yang membuat orang jadi takut plus curiga. Ya, sampai sekarang tidak ada penyelidikan tentang kematian COVID. Apakah betul-betul mati atau dibunuh? Karena kita pernah mengalami itu ketika pemilu. Tiba-tiba 800 KPPS mati dan tidak ada penyelidikan kenapa bisa mati sebanyak itu. Nah, kemarin juga begitu. Banyak mayat-mayat yang meninggal tidak diurus secara syar'i. Nah, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi bagi kita yang sudah ngaji, nanti saya jelaskan, kita lebih berhak mengurus jenazah ketimbang yang belum jelas ngajinya. Karena pengurusan jenazah banyak juga yang mungkar, banyak juga yang salah. Bahkan kesalahannya itu kadang fatal dalam pengurusan jenazah. Nah, di sini hukumnya memandikan hukumnya fardu kifayah. Nabi mengatakan iksilu bima'in wasidrin. Nabi memerintahkan mandikan jenazah itu dengan fi'il jamak, dengan sigoh jamak. Iksilu gitu. Artinya umum, harus ada di antara kaum muslimin yang bisa memandikannya. Dan kita belajar supaya suatu saat nanti nggak ada orang, kita bisa. Ya, kayak kasus waktu keluarga saya, paman saya meninggal di daerah Tangerang, di daerah apa namanya, Mauk ya, Tangerang ya, Mauk Pak ya, Tangerang. Itu sholat jenazahnya, mayatnya di sebelah sana, imamnya sebelah sini. Jadi ini sholat jenazah nih, imam dan jamaah, jenazahnya sebelah sana. Aneh. Sebelum sholat saya stop sebentar, gitu. Saya tadi di belakang. Tadi saya nggak mau ikut campur, namanya di kampung ya. Saya pendatang, tapi ini karena paman saya. Saya bilang, Pak Ustadz, kenapa di sini? Depan jenazahnya. Saya keluarganya, saya bilang. Oh gitu ya? Iya. Masa nggak tahu? Aduh, masa sekelas apa namanya mubaliknya di sana nggak paham sholat jenazah. Nah, apalagi mandi dan kafannya, saya nggak ngeliat prosesnya, tapi saya curiga mandian kafannya juga jangan-jangan nggak beres, gitu. Geser. Saya bilang saya dari Dewan Dakwah, gitu. Akhirnya ustadznya agak minder juga dia. Gitu. Nah, ini gambaran jemaah sekalian. Paling tidak kita tahulah ketika ada keluarga yang meninggal, ya, kita bisa mengurus jenazah itu. Karena tukang mandiin jenazah itu langka, ya Pak ya. Kalau tukang mandiin jenazah itu dia nggak ada di tempat, orang kelimpungan, waduh nggak ada yang mandiin ya kan, gitu ya. Nah, makanya nanti kalau sudah selesai kita akan ngasih contoh kepada jamaah. Itu gampang, cepat. Nggak seperti orang-orang bahas memandikan jenazah itu seharian. Biasa saya nggak ada sejam selesai, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang bisa kita praktekkan ini.
Nabi mengatakan ketika ada jenazah putri beliau, ya, putri beliau ketika wafat, Nabi bersabda, iksilnaha salasan aw khamsan aw sab'an aw aksara min dzalik. Nabi memberikan petunjuk kepada tukang mandikan perempuan, yaitu Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini kalau sekarang ini kayak semacam dokter perempuan yang tugasnya ngerawat perempuan, menghitan perempuan. Ini Ummu Atiyah. Nah, Nabi bersabda kepada yang mandikan, karena beliau nggak boleh mandikan, karena nanti di bab berikutnya putri beliau, Nabi pesan mandikan itu 3 kali, minimal mandikan jenazah 3 kali basuhan, atau 5, atau 7, atau lebih dari 7, bilangannya ganjil. Ini tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya kotor, misalkan karena korban kayak kemarin nih Gunung Semeru kan berdebu ya kan, jenazahnya kotor, atau jenazah-jenazah yang memang kondisinya meninggal di lumpur yang butuh dicuci, dimandikan lebih dari 3 kali, lebih dari 3 kali. Tapi kalau 3 kali cukup 3 kali. Dan mandikan jenazah itu nggak harus banyak air. Jadi kalau mamanya ada air 1 ember besar, 1 ember cukup sebenarnya. Jadi nggak harus pakai tong. Itu karena kita biasa boros, sama kayak wudhu. Wudhu itu sebenarnya 1 gelas itu cukup. Karena di Indonesia air berlimpah, jadi wudhu kita sudah dimanjakan air banyak. Jadi seandainya kita nggak ada air kecuali cuma 1 gelas ini, gelas kopi ini, kita wudhu dengan segelas kopi ini sah. Demikian mandi janabah, demikian juga mandi jenazah. Itu nggak perlu terlalu banyak air, karena umumnya kalau mandi jenazah itu sampai 3 tong, gitu kan, jubur. Ya, kita biasa boros. Ada lagi pakai keran, kadang basah sekali. Nah, kalau ukuran standar ya kan, yang hemat itu sebenarnya 1 ember besar itu cukup buat mandikan jenazah selama jenazahnya tidak bermasalah. Kecuali jenazah bermasalah, lumpur yang harus dibersihkan ekstra, rambutnya kotor yang harus kita keramasin, itu memang kadang butuh air lebih banyak. Jadi poin yang ke-6 ini intinya hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya tidak ada yang mandikan, dosa. Kemarin kasus COVID itu nggak boleh mandikan, orang meninggal harus lapor ke puskesmas. Nanti yang mandikan tim khusus yang pakai baju APD itu. Ribet kemarin tuh, ribet. Sedih kita. Berapa orang meninggal itu nggak diurus, keluarganya nggak boleh ngambil, keluarganya nggak boleh. Wah, tunggu dari ada tim apa namanya Pak? Kemarin namanya apa tuh timnya? COVID ya, petugas COVID itu. Nanti dari puskesmas yang datang, yang ngurus. Kita nggak boleh. Allahu Akbar. Gregetan juga gitu. Kadang itu ditaruh di sana juga, di tempat sana sampai sehari 2 hari nggak diurus Pak. Kadang ngantri dan seterusnya. Fitnah luar biasa, ya, luar biasa, mengharukan, ya, kacau memang, kacau. Kalau saya lihat beberapa kasus ulama yang meninggal di Timur Tengah, di Yordan, ada kemarin Syekh Ali Hasan, murid Syekh Albani, ketika meninggal COVID,
itu tetap dimandikan, dikafankan, digotong biasa, nggak pakai kurung batang, digotong biasa, gitu, nggak ada masalah. Di sini hebohnya luar biasa, keluarganya nggak boleh ngelihat kalau udah dipetik, nggak ngerti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita doakan semoga yang wafat kemarin husnul khotimah. Yang ketujuh, poin yang ketujuh, jenazah laki-laki hanya dibolehkan dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan hanya dibolehkan dimandikan oleh kaum wanita, kecuali suami istri. Suami istri boleh saling memandikan. Sehingga Aisyah pernah menyesal, saya baru tahu bahwasanya istri boleh mandikan suami. Kalau seandainya saya tahu sejak awal, saya yang akan memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarah mengatakan, mencatat yang memandikan jenazah Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, keluarganya. Jadi laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan. Jadi kalau mandi ibu, kalau ibu wafat ya anak perempuannya, atau ponakan perempuannya, atau adiknya yang perempuannya, atau kakaknya. Gak boleh laki-laki, gak boleh anaknya yang laki. Suaminya boleh. Ya, perhatikan. Yang mandikan itu dalam Islam satu orang. Yang satu tuh ngebantuin. Ya, yang goyor-goyor itu tidak dihitung memandikan, yang memandikan tuh yang gosok-gosok. Gitu. Yang gosok-gosok. Adapun yang megangin selang itu tidak dikatakan mandikan, yang mandikan yang gosok-gosok. Gitu. Kalau nggak ada orang, satu orang bisa, ya, mandikan jenazah. Satu orang cukup. Jadi salah orang mandikan jenazah ditonton, diintip, ngapain? Kadang di videoin, gitu. Kemudian kadang yang mandikan juga rame, anaknya suruh guyur satu-satu. Yang laki yang perempuan ikut guyur, ini nggak benar, nggak boleh. Laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Yang jadi masalah kalau banci itu, yang mandiin siapa itu? Ya, banci lagi kan? Banci yang mandiin siapa? Banci lagi katanya. Wallahu alam bisawab nih, banci. Makanya banci kalau mati itu ribet itu, ya. Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, kalau seandainya engkau wafat, maka aku akan urus jenazahmu. Menggambarkan bahwasanya kalau istri wafat, suami boleh memandikannya. Oh iya, agak gelap.
Nabi mengatakan madorroki law miti qabli fakumtu alaiki fagosaltuki wa kafantuki wa salaitu alaiki wa dafantuki. Ya. Jangan khawatir, kata Nabi SAW, seandainya engkau mati duluan, maka aku akan yang mengurus jenazahmu. Aku akan mandikan, aku akan kafankan, dan aku akan sholatkan, dan aku akan kuburkan. Ini gambaran jamaah sekalian, ketika istri yang meninggal, suami boleh, ya, khusus suami istri boleh saling membandikan, karena suami istri itu tidak ada aurat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, perempuan itu pakaian buat suami, suami pakaian buat laki-laki. Jadi saling menutupi laki dengan perempuan. Iya nih, gelap nih. Kemudian poin yang ke-9, jenazah yang dalam kondisi ihram, ya, ketika mandi nggak perlu diberikan wangi-wangian. Ya, bagi laki-laki jadi jenazah khusus ihram, karena orang ihram tuh nggak boleh pakai parfum, matinya juga nggak boleh pakai parfum. Adapun kalau jenazah yang tidak ihram boleh dikasih wangi-wangian, karena mayit itu kan menimbulkan bau. Apalagi kalau dia sudah lama. Jadi ada, kalau kita tuh pakai kapur barus, ya Pak ya. Kapur barus. Kalau dulu minyak nyong-nyong. Minyak nyong. Sekarang minyaknya udah bagus-bagus. Minyak wangi zaman sekarang bagus-bagus. Nah, khusus yang ihram, jenazahnya nggak boleh dikasih wangi-wangian dan tidak boleh ditutupi kepala dan wajahnya. Jadi bagi orang ihram itu kain kafannya dengan pakaian ihram, ya, kepalanya dibiarkan terbuka. Ini khusus bagi orang yang ihram, ya. Adapun bagi yang tidak ihram, maka sunnahnya tetap tertutup. Nanti dalam masalah kafan itu menguburkan juga nggak benar, itu mukanya mesti dibuka dan seterusnya, pocongnya mesti dibuka. Itu banyak kurafat-kurafatnya di negeri kita, ya kan, ya Pak ya, harus dibuka kafannya, mukanya ditempelkan ke tanah, ribet gitu. Ngaji nggak mau, tapi yang mereka hukum itu yang mereka lihat gitu. Sama kayak mandiin jenazah, kebanyakan orang sedekap. Salah, jenazah lurus sunnahnya, bukan disedekapin. Orang kita bilang supaya kelihatan lagi sholat, nggak boleh direkayasa. Emang sama Tuhannya aja rekayasa. Ini negara penuh rekayasa, ya, sandiwara. Jenazah itu yang paling mudah itu diluruskan, mandiinnya gampang, ngebungkusnya gampang. Ini disedekapin, susah. Gak ada dalilnya sedekapin itu. Orang kita tuh supaya kelihatan lagi sholat, gak bisa, Tuhan tahu. Ya, pernah saya jelaskan kayak kasus orang meninggal, sebelum habis sholatin, ini hoir ya hoir. Direkayasa nggak bisa, agama direkayasa nggak bisa. Allah yang tahu. Ya. Nah, kayak salat, kayak mandikan jenazah itu banyaknya disedekapin tuh. Jadi kalau orang mati itu tangannya disedekapin, biar seolah-olah meninggalnya lagi sedekap, lagi kayak orang sholat. Nggak benar ini. Gitu. Ya. Poin yang ke-10 tentang orang yang memandikan jenazah. Yang mandikan jenazah itu harus muslim, orang yang berakal,
Ya, nggak boleh orang gila, orang stres mandiin jenazah nggak boleh. Ya, harus balik, udah dewasa. Anak-anak nggak boleh mandiin jenazah. Kemudian poin berikutnya adalah orang yang amanah. Artinya jangan suruh mandiin jenazah orang yang suka cerita. Wih, jenazahnya tatoan. Gitu. Ya, jenazahnya tatoan. Tatonya tulisan jagalah kebersihan. Jenazahnya tatoan. Tatonya tulisannya jagalah kebersihan gitu. Ya. Tim oren dong, tim oren ya kan? Itu jangan ya, jangan kalau ada orang yang suka ceritain jenazah itu jangan dipakai, itu nggak boleh, itu aib. Jadi orang yang mandikan jenazah itu harus yang bisa menyimpan aib apa si mayit. Wih, matinya melotot gitu. Ya. Aduh, ini jangan nih. Ya, ini wajib dia amanah. Ya. Kemudian yang terakhir, yang mandikan itu harus yang mengerti hukum memandikan jenazah. Makanya Bapak-bapak nanti kalau sudah ngerti teorinya, ngerti prakteknya, tampillah. Ya, ketimbang tukang mandiin jenazah banyak yang nggak ngerti. Ya, ditekan-tekan tuh mayit itu supaya keluar kotoran, nggak boleh, zolim. Seandainya tekan sebentar saja, jangan dipaksa-paksa jenazah, ditekan-tekan, zolim. Ada yang dikasih kapas berlebihan jadi serem, jenazah kapas mulu isinya, jadi mayat serem itu Pak. Itu banyak kan. Kapas itu dibutuhkan kalau ada luka. Kalau nggak ada luka nggak pakai kapas sebenarnya. Tapi kita memang doyan kapas itu, gitu. Ya, Bapak lihat nih, yang kapasnya banyak banget, gitu. Ya. Nanti siapin aja, pakai kain kafan, beli kain kafan, ya kan. Cara ngukurnya dan seterusnya nanti bisa kita praktekkan. Atau kalau yang sudah ada nanti tinggal yang sudah biasa nanti tolong dijelaskan. Saya hanya melihat saja karena mana yang tepat, mana yang tidak. Gitu. Ya, pakai boneka saja boleh. Nggak harus pakai orang, karena kalau pakai orang kadang istrinya nggak terima. Jangan suami saya dah. Pak, jangan. Pernah kejadian orang jadikan peraga, ya, disusulin sama bininya. Pak, jangan kamu dong, gitu, yang lain, gitu. Nggak ada yang berani, ya. Anak muda juga jangan saya dong Pak, saya belum kawin, gitu. Cuma praktek aja pada takut. Nah, nanti bisa pakai boneka. Nah, ini sekali lagi syarat-syarat orang yang mandikan jenazah itu harus muslim, ya. Orang yang berakal, nggak boleh orang gila, orang stres. Ya, di buku ini halaman 415. Sudah balik, amanah, dan dia ngerti hukum Islam. Poin yang 11, cara memandikan jenazah meliputi hal yang wajib dan sunnah, gitu. Ini disebutkan pertama, jenazah dimandikan tempat yang tertutup. Jadi jangan jenazah dimandikan terbuka. Mandikan jenazah tempat yang tertutup, karena nanti terkait dengan aib aurat dari si mayit. Yang kedua, proses pemandian itu adalah orang-orang yang terkait dengan pemandian. Ya, kalau 2 orang cukup, 2 orang.
Kalau memang ada dibutuhkan 3 orang, kayak kasus umpamanya jenazahnya umpamanya sangat kotor, atau dia kena cairan-cairan yang ya kecebur di cat umpamanya, yang harus orang-orang tertentu. Jadi kalau 2 orang cukup, 2 orang. Kalau dirasa 2 orang nggak cukup, boleh tambah. Ini baginya jenazah yang di luar kebiasaan, kayak dia kena lumpur, kayak dia kena minyak, yang dibutuhkan orang yang lebih banyak, tapi makin sedikit makin bagus, ya. Poin yang ketiga, ya, tadi pertama perhatikan tempat tertutup, ya. Yang kedua, orangnya itu paling tidak 2 orang, ya, jangan banyak-banyak, ya. Kalau bisa sendiri-sendiri, misalnya jenazahnya jenazah bayi, sendiri-sendiri, ya. Kalau dia butuh 2 orang, 2 orang. Jadi yang banyak-banyak, 5 orang kan kebanyakan, ngapain gitu, ya. Ya 2 orang cukup. Kemudian sebelum dimandikan itu disunahkan dilenturkan dulu ruas-ruasnya. Ya, di ruasnya dilentur-lenturin, ya, supaya nanti ketika mandi jenazah tidak kaku tangannya. Biasa jenazah itu sebelum 4 jam itu masih lentur. Tapi ketika jenazah wafat sebaiknya langsung mandikan. Sholatnya ditunda nggak masalah. Jangan sampai dia kaku. Ya, selama belum 4 jam itu jenazah masih lentur, bisa diangkat tangannya, bersihkan keteknya. Tapi kalau sudah lebih 4 jam, kemungkinan besar jenazah itu kaku, itu sulit dalam mandikan. Nah, sebelum dimandikan dilentur-lenturkan dulu. Nah, nanti kalau udah dimandikan, disolatkannya ditunda nggak masalah, karena kita kan harus ngurus kuburan dan seterusnya. Dimandikan segerakan. Dimandikan terus langsung kafankan. Jadi orang yang mau datang mau nyolatin mudah. Jadi jenazah kalau udah dikafanin, orang datang mau menyolatkan bebas. Ya, misalnya jenazah udah dimandikan, dikafankan, ditaruhnya menghadap kiblat. Jadi nanti orang datang di rumahnya bisa langsung nyolatin. Nyolatin. Misalkan jenazah udah rapi jam 8, orang datang takziah nyolatin. Mau nyolatin yang besarnya itu habis zuhur, ya, bersama kaum muslimin. Nah, jadi ketika jam 8 udah rapi, udah dikafanin, orang yang datang teman kantornya, yang lainnya boleh langsung nyolatin. Makanya posisi jenazahnya itu dibikin menghadap ke arah kiblat. Ya, seperti di sini nih. Kepala sebelah sini, kaki sebelah sini. Jadi letakkan di rumah, ya, atau mungkin taruh di masjid. Tinggal orang datang nyolatin. Teman kantornya, teman profesinya, kalau dia guru, murid-muridnya datang. Ya gitu. Ya, silakan yang mau nyolatin jenazahnya ada di masjid, gitu. Nanti begitu mau dikubur habis zuhur, nanti habis zuhur kaum muslimin rame-rame nyolatkan lagi. Jadi nyolatin itu boleh bergantian. Di masa Nabi, ketika Nabi wafat, yang nyolatin gantian, karena dulu belum ada imam. Ketika Nabi wafat gak ada imam, ya, gak ada imam, sehingga kaum muslimin yang nyolatin sendiri-sendiri. Ketika Nabi wafat, yang nyolatin Nabi sendiri-sendiri. Datang orang masuk, itu yang membuat Nabi tertunda penguburannya. Ya, tertunda penguburannya. Ini poin yang C, dilenturkan persendian. Jadi sekali lagi, tangan yang bagus diluruskan saja, jangan disedekapkan. Itu malah menyusahkan ketika mandikan jenazah. Poin yang D di sini,
hendaknya aurat tetap harus ditutup. Dalam pemandian jenazah itu ada kain yang menutup bagian kemaluan. Jadi tukang mandiin jenazah itu menggosok bagian kemaluan itu dengan di bawah kainnya itu. Ya. Jadi ada kain, ini kain nih di bawahnya, gosok-gosoknya, kemaluannya itu. Jadi tetap tertutup. Yang mandikan tetap tidak melihat auratnya, dia hanya gosok-gosok. Makanya mandikan nanti pakai sarung tangan. Kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan. Sarung tangan yang buat nyuci itu ya. Ya, kalau sekarang apa ya? Yang plastik juga ada tuh ya. Nah, itu pakai sarung tangan, tapi di bawah kain itu digosok-gosok, gitu. Kemaluannya dicuci, ya, dituang dari atas, ya. Ngerti ya Pak ya? Nanti kalau nggak mengerti tanya. Oh, nanti soal jenazah. Yang mandiin dulu. Ya, nanti. Iya. Kalau dia mau pakai orang lain, perempuan juga. Ya, suaminya nih, dia mandikan istrinya. Yang nyiremin siapa ya? Anak perempuannya atau adik perempuannya istrinya, gitu. Jadi kalau suami yang mandikan istri, kalau dia mau butuh orang lain harus perempuan juga. Ya, perempuan tuh anaknya, ya apa namanya, kakaknya atau ibunya. Jangan perempuannya yang bukan mahramnya, nggak boleh, kan ada suaminya situ. Ngerti Pak ya? Jadi boleh kalau suami ikut mandikan, dia butuh bantuan, maka perempuan juga. Nggak boleh anaknya yang laki, nggak boleh. Anak yang perempuan atau adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan. Kemudian yang setelah menutup kemaluan, yang E di sini yaitu melepas pakaian si jenazah. Ya, melepas ini waktunya bebas, boleh di awal. Ya, kalau dia bisa dilepas tanpa harus digunting, maka lepas. Kalau masih lentur bisa dilepas, dilucuti. Tapi sekali lagi, melucuti pakaian si mayit itu tetap ditutupi dulu. Ya Pak ya. Jadi jenazah itu ditutup pakai kain, kita namanya kain apa sih? Batik gitu ya, atau sarung ya kan? Hah? Yang kain-kain Jawa itu kan suka ada tuh ya. Kan kita ada tuh ciri khas kita tuh kain Jawa tuh, yang batik itu. Nah, kita sambil tutup, kita lucuti dari dalam. Jadi perhatikan nih, yang melepas pakaian si mayit tetap dalam kondisi si mayit jangan sampai terlihat auratnya. Ya, ngerti gak Pak? Jadi ditutup dulu bajunya, dilepas. Kalau dia apa namanya, suaminya boleh, suami sama istri nggak ada aurat, boleh dia lucutin, dia telanjangin, dia bugilin. Kalau cuma suaminya doang, ya perhatikan ini, khusus suami istri. Tapi kalau dia bukan suami istri, misalnya jenazah laki yang mandikan laki-laki juga, nggak boleh dibugilin, nggak boleh, tetap aurat harus tertutup. Ya, bagi perempuan dada dan bagian bawah,
kelamin. Bagi laki-laki kelaminnya ditutup dulu badannya, kemudian dilucuti dari bagian bawah. Ngerti ya Pak ya? Maksud saya ngerti ya? Jadi dilucutinya dari bawah. Jadi begitu lepas sama sekali tidak kelihatan auratnya. Kalau sudah kaku pakai gunting. Ya, ini emang agak repot kalau udah kaku. Makanya sebelum kaku itu segera dimandikan. Jadi mandikan segera, kafankan segera. Sholatnya bisa ditunda. Ya, sholatnya bisa ditunda. Ya, tapi kalau mandikan, kafankan, karena menyangkut efektivitas. Kalau sudah kaku mayit itu sulit. Kemudian membersihkan mayit. Bagi yang kondisi kumisnya berantakan, kukunya panjang mengganggu, maka dibolehkan untuk dipotong. Ya, kalau kukunya panjang, bolehkan dipotong gunting kuku. Ya, sekaligus dibersihkan nih. Demikian juga kumis. Kalau kumisnya enggak beraturan, maka dirapikan. Di sini ada keahlian tersendiri. Jangan sampai kita motong kumis juga berantakan ya. Di sini ada tukang mandiin jenazah itu yang pengalaman juga itu merapikan kumis. Jadi bersihkan gitu. Kalau gigi palsu boleh, kalau memang bisa dicabut. Tapi kalau memang nggak bisa dicabut sudah. Jadi gigi palsu itu ini bagus nih. Gigi palsu itu kalau pas masih wafat langsung dicopot. Tapi kalau udah diikat, kan diikat nih, ya Pak. Nah pas dimandiin kan dilepas Pak, karena udah nggak akan balik lagi. Ya, saya ulangi, ini bagus pertanyaan. Kalau ada orang punya gigi palsu, begitu wafat langsung dicopot. Pas dicopot, nanti diikat, jangan sampai kebuka. Ya, kalau diikat ini udah lewat 4 jam, ini otomatis ketutup sendiri. Ya kalau gigi palsu itu, kalau udah mulut ketutup, gigi palsu nggak bisa dicabut, kan dia nutup kan. Nah kalau udah ketutup jangan dicabut, nggak apa-apa. Tapi kalau masih awal cabut. Ya gigi palsu yang nggak permanen ya kan, cabut. Ya. Kalau udah kaku jangan. Memang ada yang ngerti pakai daun bidara, pakai timun bisa lemas lagi, tapi itu yang betul pengalaman ya, yang pengalaman. Ya, gigi palsu itu. Kalau emas, ya emas bisa copot, buru-buru diambil dah, lumayan kan, ada duit. Iya, bisa dijual. Tapi kalau emas, kalau nggak emas ya nggak usah lah udah. Ya, jadi kalau umpamanya nggak dicabut gigi palsunya nggak masalah. Nanti ngebersihinnya dilap aja pakai pakai jari. Ya, dilap, kalau ada sisa-sisa makanan dilap gitu. Ya, atau pakai gosok gigi, bersihkan. Ya. Memang kalau praktek nanti lebih enak sih, ya praktek, ya, lebih enak insya Allah. Paham ya Pak ya? Jadi kalau pas meninggal belum kaku, copotin aja. Tapi kalau sudah lupa udah
diikat mulutnya dan udah kaku, jangan dibuka, gitu. Ya, ini masalah gigi palsu. Jadi poin yang ke F ini terhadap jenazah, kalau kukunya besar, panjang, kotor, dibersihkan dan boleh dipotong. Kemudian juga kumis, kalau memang dia mampu bersihkan, potong. Kalau nggak ada alat motongnya ya sudah, gitu. Dirapikan saja kumisnya. Sama, bunuh diri juga sama, ya, dimandikan, makamkan, disolatkan juga. Tapi bagi orang yang pemuka nggak perlu nyolatin orang yang mati bunuh diri. Ya, pelaku kejahatan yang fasik, bencong pamannya, orang bunuh diri, narkoba, itu nggak perlu orang-orang yang tokoh agama itu menyolatkannya itu, supaya pelajaran buat yang lain. Jangan seperti itu. Yang lain tetap nyolatin. Ya, Rasul pernah mengancam tidak mau nyolatin orang yang punya hutang, termasuk orang yang bunuh diri dan seterusnya. Jadi pada yang prinsipnya dia diperlakukan dengan sama, dimandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Cuman bedanya bagi pelaku dosa besar, pelaku maksiat, kemungkaran, tokoh agama nggak perlu untuk menyolatkannya sebagai tanda bahwa dia bukan orang yang baik. Iya, Pak. Ya, memang nanti pas praktek mandikan jenazah itu dimulai diwudukan di awal sebenarnya. Orang kita di akhir. Alasannya kadang di awal masih keluar najis gitu. Sebenarnya mewudukan itu di bagian awal. Ya, bagian awal sunnah, anggota wudu terlebih dahulu, baru setelah itu mandikan sampai 3 kali basuhan, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi dia sebagian tukang mandi jenazah tuh muter-muter kanan kiri kanan, paling tidak 3 kali. Ya, kalau dia nggak mau putar-putar, jenazahnya boleh di miring-miringkan. Gitu. Nanti kalau pas praktek lebih jelas. Nah, tadi tanya apa? Boleh. Ya, nanti kalau saya meninggal, tolong imam masjid yang mandiin saya, boleh, gitu. Tapi jangan ustadz lah, gitu. Ya, apa namanya? Kadang ustadz nggak di tempat ya kan. Saya kalau meninggal tolong mandikin ustadz, ya. Ustadznya pas nggak di tempat gitu. Ya kalau memang ada ustadznya bisa, nggak masalah. Ustadz tentu lebih utama, dia ngerti kan. Makanya di sini bahasan kita ini, perhatikan bapak-bapak, supaya kita semua bisa. Jangan nanti kelimpungan, yang mandiin siapa nih? Nggak ada yang mandiin. Sedangkan jenazah sudah kaku, gitu. Jenazah sudah kaku, maka yang terbaik kita bisa, gitu. Bisa, bapak-bapak nanti kalau yang masih kurang bisa lihat, ya. Sekarang udah zamannya pakai YouTube, ya. Teknologi itu memang membantu, khususnya buat dinul Islam ini. Teknologi itu banyak ngebantu. Kayak kita belajar tajwid tanpa guru bisa, ada YouTube. Belajar baca Quran bapak-bapak itu banyak sekali. Belajar makhrajul huruf juga banyak. Itu ada. Ya. Nah, tadi pertanyaannya apa namanya tadi? Jadi bisa seperti itu.
Ya Pak. Bagaimana hukumnya kalau mayat itu biasanya ditunda, dimandikan, disalatkan, karena dia tunggu dulu keluarganya. Oh ini salah. Jadi saya bilang gini, kalau nunda kuburnya masih bisa, tapi harus disegerakan itu. Ya, kalau nunggu misalnya udah dibungkus, nggak apa-apa nunggu. Ya udah sholatin, nunggu penguburannya, nggak apa-apa, karena ada sesuatu misalnya. Tapi jangan terlalu lama nunggunya. Ya, nunggu sampai sehari salah. Ya, nunggu sekian jam namanya nggak masalah. Nanti ada bahasan masalah menunda penyerahan jenazah. Karena Nabi memang waktu jenazah juga sempat tertunda karena ada sebab syar'i. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.